Bukan kayak Kalian kalau curhat tuh tipikal yang bukan kayak langsung nyari masalah, nyari solusi. Oke, gitu. kita ada hidden quest, jadi kita bakal ada tambahan personel. Tapi sebelum itu timnya kita switch lagi, tapi topiknya masih sama. Jadi kita tetap bakal bahas. Tapi sekarang Lily dan Nashwa bakal pro, Ave dan Gladys bakal jadi kontra. Dan kita ada tambahan personel di tim pro, kita ada. Hello everyone, welcome to Speak Lab Special Edition Fun Debate. For today's episode, we're gonna doing something a little bit different because we're gonna have a fun debate session. Maybe we can start with introduction of our talents here. Hello everyone, my name is Lily. Hello everyone, my name is Naswa. Hi everyone, my name is Faye. Hi everyone, my name is Gladys. Hai, jadi di sesi kali ini kita bakal making some fun debate. So you guys will split into two teams, Lily with Nashwa and Ave with Gladys. Mungkin sebelum kita spill topiknya, kalian bisa perwakilan sweet dulu. Yang menang jadi pro, yang kalah jadi kontra. Terus jangan dua soalnya aku betak banget, jadi aku betak banget. Dong, berdua enggak tahu aja. Apa sweet? Saya tahu betul kertas. Langsung aja sekarang. Satu, gunting kertas. Oke, then Lily sama Nashwa bakal jadi tim pro, Ave dan Gladys bakal jadi tim kontra. Jangan yes dulu, kan kita nggak tahu ininya. Jadi kalian realize nggak sih, lately tuh banyak banget nih orang-orang kayak suka ngepost perjalanan hidupnya, ngepost prestasinya di sosial media, menggunakan bahasa-bahasa LinkedIn, mempercantik Instagram gitu. Jadi kayaknya kok kadang-kadang menjadi ajang sombong yang baru nggak sih? Terkadang kita ngerasanya kayak gitu. Nah, jadi kita akan mendebatkan, boleh dikasih topiknya? Oh gitu. Aduh, dilempar banget. Gitu bang saya. Nah, topik yang kalian perdebatkan adalah, boleh dilihatin ke kamera. Apa tuh? Personal branding is another way of flexing. Jadi, Nashwa dan Lily, kalian bakal kalian bakal mendukung bahwa personal branding is another way of flexing, dan Ave serta Gladys bakal bilang sebaliknya. Oke, bisa dimulai dari. Setuju gitu. Setuju kalau itu flexing. Iya. Betul. Oh, jadi kalian setuju kalau itu flexing? Aku sama Gladys bilang kok it's not a flexing. Iya. Betul. Oke, bisa dimulai dari tim pro. Kalian setuju? Aku setuju sih. Karena emang seperti itu kan fungsinya. Sepakat. Apa aja yang seperti itu? Maksudnya apa tadi, sosial media ya? Itu kan emang diciptakan untuk pamer, untuk kita menunjukkan diri kita gitu. Jadi kayak ya emang seperti itu kan fungsinya. Ya personal brandingnya. Iya, untuk itu menunjukkan kita tuh siapa gitu. Nah kalau aku pribadi, kalau personal branding bisa jadi flexing itu setuju, karena biasanya kita tuh too much dalam apa ya, kayak menggambarkan diri kita sendiri di media sosial tuh kita nggak sesuai sama aslinya, dan itu tuh apa ya, common sense keadaan orang-orang lain itu kebanyakan tuh seperti itu. Makanya tuh sebenarnya awalnya baik, tapi ketika keterusan menjadi seperti itu, ketika tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di real life itu terus menerus, tuh jadinya ya emang jatuhnya flexing. Dan emang setuju juga kayak ya emang itu gitu, sepakat gitu kan. Emang untuk itu. Iya. Menurut aku sih ya, personal branding is not a flexing because kayak what is it? Social media is a free platform kan. We can post anything we want in social media gitu. Jadi kayak an achievement is one thing that we are proud of. Dan menurut aku personal branding itu tidak a flexing, karena itu adalah achievement yang udah kita raih dengan susah payah, dan we just proud of it, and kita mau kayak ya kita mau orang-orang tahu juga kalau kita udah dengan susahnya menggapai itu. I think that. Kalau menurut aku sekarang malahan buat kita nunjukin kemampuan diri kita ke orang lain tuh sebuah kemampuan yang patut diapresiasi, karena nggak semua orang mampu. Masih banyak orang yang nggak percaya diri buat nunjukin kalau dia tuh punya banyak bakat, punya banyak kemampuan yang bisa dia asah. Jadi kayak dengan adanya personal branding tuh malah ngebantu buat orang-orang yang sebelumnya nggak percaya diri dengan pencapaian dia. Akhirnya kita dukung dengan, ayo nggak apa-apa tunjukin aja, karena
kamu pantas buat ngerasain itu semua gitu sih kalau aku. Tapi kalian pernah gak sih kayak have you ever met someone yang emang dia tuh personal brandingnya tuh bagus banget, yang emang kayak literally wow, tidak ada apa namanya celah kesalahan gitu kan, tapi di real life dia emang kayak none of it gitu, kayak nol banget, tapi di media sosial berarti kan itu emang tujuannya dia buat flexing dong, ya kan ya? Sepakat. Gimana tuh? Kalau menurut kalian orang yang kayak gitu gimana? Tapi kan itu kan something that dia achieve kan, berarti dia sebenarnya mampu Enggak, buat maksudnya gitu kan. bukan dia achieve, tapi beberapa hal itu tidak Personal bisa branding. dibuktikan dia di Oh. dunia nyatanya gitu loh. Mungkin dia di sosmed orang-orang ngiranya kalau dia a good person kan. Ya, Padahal waktu kita personal, iya. you so bad. Berarti itu hanya sebatas di atas kertas dan media dong. Menurut aku memang itu tujuannya personal branding. Personal branding kan kita tunjukin lewat sosial media. Jadi kita bebas mau nunjukin diri kita tuh sebagai orang kayak apa. Apakah kita mau ingin secara dilihat dari sosial media kita orang yang baik atau enggak gitu. Kalau urusan di belakangnya kayak gimana, jujur itu setiap manusia beda-beda. Cara kita melihat orang kan, setiap orang kan juga beda-beda ya. Satu orang bisa cocok dengan orang lain ataupun tidak. Tapi itu tujuannya itu untuk flexing kan, tapi Enggak flexing juga dong. Kayak siapa yang mau kelihatan flexing itu apa buruk sih sebenarnya? gitu. Flexing itu apa sih sebenarnya menurut kalian? Menurut aku ngepamerin Sesuatu, ngepamerin aja sesuatu. pamer. Iya, Iya, pamer. ya udahlah. Ya bisa. Iya, untuk pamer kan. Iya kan? Iya. Iya. Tapi it's not kayak enggak semua personal branding is pamer gitu. Menurut aku flexing tuh pamer yang akhirnya mengarah ke buruk. Kalau sedangkan personal branding tuh pamer yang mengarah ke hal yang baik. Right. Kok gue setuju ya? Ya bener juga. Nah, aku mau tanya deh. Kalau buat kalian yang ngerasa personal branding itu flexing, berarti personal branding itu berarti orang-orangnya kayak cuma mau cari validasi aja dong dari eksternal. Menurut kalian gimana? Siapa nih? Kalau aku, Kan karena kalian setuju? karena dia kan udah berusaha keras kan, jadi apa salahnya minta validasi dari orang? Itu kan bentuk self reward gitu. Bener nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Benar, karena kita kan manusia butuh validasi Benar. ya gimana? Omongannya Thanos mah kadang kayak malah lebih ke tim kita. Gimana ya? Ini gimana ya? Jujur, jujur. Goyah ya? Iya, maaf ya. Ya tapi flexing kalau misalnya di sini tim pro kan ya. Flexingnya itu apa sih? Ini benci banget. Itu kan yang nentuin itu flexing apa enggak sebenarnya bukan kita yang personal brandingin, tapi Yang orang-orangnya. Nah, itu setuju itu flexing ketika orang-orang udah bilang kayak lu too much banget sih, di real life lu kosong tapi kayak di media sosial lu kayak wah banget gitu. Itu sih. Itu personal branding Tapi kita kayak nggak bisa nggak kayak sering kayak misal, gitu sih. kamu bilang ke Gladys kalau kamu lihat personal brandingnya terus kamu bilang ih flexing banget Gladys. Meanwhile aku ngelihat Gladys kayak keren, jadi kayak aku nggak ada ngerasa kayak dia flexing karena mungkin menurut aku flexing itu timbul karena ada orang yang ngelihat dan orang yang ngelihat itu agak sedikit iri, makanya dia jadi kayak ngerasa ih sombong banget flexing pamer gitu. Karena kita nggak kayak mereka, kalau misal kita nganggapnya kita kayak mereka, kita mampu atau kita punya personal branding yang lain, kita kan ngerasa kayak kita sama-sama aja gitu, dan kita nggak akan ngerasa kayak ada sesuatu yang diflexingin gitu. Jadi kayak tergantung kita ngelihatnya gimana. Itu sih kalau aku. Sebenarnya topiknya itu adalah personal branding. Nowadays is another way of flexing. Jadi banyak orang itu sebenarnya niatnya itu flexing, cuman mereka membungkusnya dengan personal branding gitu. Silakan tim pro dan tim kontra untuk lagi. Ya balik lagi itu berarti emang mereka jahat. Kok nggak jahat sih? Nggak maksudnya. emang niat dari diri mereka awalnya itu berarti emang jelek kan, makanya kayak outputnya tuh juga jadi jelek itu. Nah sebenarnya gimana ya, personal branding tuh boleh, tapi kalau misalnya niat awalnya kayak flexing tapi dibungkus dengan personal branding itu jadi sesuatu yang berbeda sama personal branding yang awal kita mau nge-apply diri di perusahaan, itu beda cerita gitu kan. Nah terus Berarti kamu setuju dong sama tim kontra? enggak kan setuju kalau personal branding itu flexing.
Aku punya pendapat. Oke. Bisa jadi itu orang lagi mencari jati diri. Makanya dia menunjukkan dengan segala macam personal brandingnya dia melalui flexing itu gitu. Bener nggak? Bener nggak? Jujur. Itu nggak mengarahi kita. Oh iya. Ya udah deh. Ya udah deh. Aku ini aja kontra aja. Kamu. Maaf ya. Maaf ya. Menurutmu? Aku lebih nggak peduli sih ya dengan orang-orang seperti itu ya. Kayak I mean kayak pendapat kita won't change anything gitu. They will do whatever they want and they will kayak keep doing it. Ya sih, apalagi di zaman sekarang, menurut aku yang aku lihat ya, yang banyak banget tuh personal brandingnya sekarang adalah lari maraton. Jadi banyak banget, entah dari teman-teman aku atau dari sosial media, kalau kalian sadar juga pasti lari maraton tuh udah kayak personal brandingnya kebanyakan orang gitu, dan Mainstream banget. nggak ada masalah juga kan kita selama yang dia brandingin tuh hal yang baik. Jadi kayak it's okay, it's not a flexing. Ya, it's not flexing sih. Ada juga yang open joki Strava. Apa sih? Iya, Strava. Bisnis. Iya. Tapi Itu kayak konyol banget, maksudnya demi lari doang, demi ini doang. personal branding. Iya, tapi Iya, setuju. Sepakat. Buntut dari flexing itu sebenarnya ego mereka yang belum kepenuhi sih. Iya kan? Iya, validasi. Iya kan? Mungkin kalau karena kita punya banyak personal branding, sekali kita ngelakuin kesalahan, Iya. hancur deh. Kayak beberapa kasus yang dia personal brandingnya bagus, tapi karena di sosmed dia ada ngebully orang, Iya, misalnya dia ngebulinya di second account gitu, terus nanti kena bocor deh ke internet. Akhirnya apa yang dia bangun di LinkedIn, yang dia bangun di organisasi, jadi rusak semua. Jadi menurut aku kalau kita setuju buat personal branding, secara kelakuan kita juga harus kita ingat kalau kita punya personal branding yang bagus. Jadi kalau sekali kita ngelakuin kesalahan, bisa aja orang-orang nganggapnya personal branding kita semuanya bohong. Bingung banget. Nanti di-cut aja bisa nggak? Dikat. Di-cut aja bisa nggak? Di-skip. Bisa. Intinya masih sama ya. Misalnya Oke. Banyak putra. But we're gonna talk about using AI sebagai teman curhat. Berarti yang kontra Atau mau switch? Dan sekarang timnya di switch. iya Jadi sih. Ave dan Gladys, AI, aku setuju kalau AI nggak apa-apa jadi teman. ya, Ave dan Gladys kalian bakal pro kalau AI dijadikan teman curhat nowadays. Najwa dan Lily nggak setuju. Aduh, susah banget, jujur susah. Dimulai dari tim pro. Menurut aku sih it's okay ya untuk punya chat GPT atau chat AI sebagai teman curhat, karena nowadays social connection itu kinda hard to get, especially in real life menurut aku. Jadi kayak kalau emang nggak ada kayak case-nya, kalau emang nggak ada temen untuk ngomong dan kita we really need someone to hear us gitu, kayaknya it's okay deh. It's okay kok kayak buat curhat sama ChatGPT karena ChatGPT tuh bakal ngerti banget sama kita kan, bakal validation our feeling gitu. Menurut aku asal nggak aja sih. Oke, bagus. Mendingan Iya. curhat sama GPT daripada ya gitu kayak. Iya bener sih. Tapi kalau misal kita terus-terusan curhat Iya. di AI, Itu aneh banget. ya itu pertama. Terus kedua, Pertama itu. dia itu kan terus-terusan Mau validasi. Nah, Perasaan kapan kita, kamu sadarnya? kapan kita majunya gitu kan. Kayak kapan kita nyadarnya kalau misalnya tindakan itu somehow salah gitu kan. Tapi kan kita juga punya otak yang dimana kita bisa ngeprom mereka Ya, biar enggak, berarti kalau kalian punya otak, kalian dari awal harusnya curhat sama manusia dong, bukan sama AI. What if? lebih dipercaya dong. Iya. Bener. Lebih mending cerita kita Iya. disebar diketahuin sama GPT daripada diketahuin sama orang-orang. Iya, tapi maksudnya kalian punya teman atau seseorang yang dipercaya nggak tapi? Iya. Ada, tapi kan kita nggak bisa 100% percaya sama manusia kan. Iya, tapi cuman kalau misalnya dihadapi pilihan kayak mending cerita ke pacar atau teman terdekat kalian daripada AI, kalian milih mana? AI.
AI sih. Yeah. Why? Kalau ini really personal matter ya. Kalau itu adalah personal matter. Iya. Mana GPT? Waduh. Ya, menurut aku nggak masalah nggak sih? Gak masalah karena kadang-kadang ada beberapa hal yang kalau kita cerita ke orang tuh jadinya malah merubah persepsi orang ke Iya. kita. Mungkin jadinya kadang-kadang orang berubah gitu sifatnya. Jadi kelihatan itu ke personal branding. Something that we are afraid of gitu. Enggak, terus kayak kalian pernah tahu nggak kalau data di AI itu bisa digunakan disalahgunakan itu yang buat perang Israel juga itu. Nah, kalian pikir nggak kalau misalnya nanti data kalian somehow dibawa AI ke ranah sana, mikir jauh ke depan itu nggak? Kalau He doesn't know my name. no, lah kan ada tracking emailnya lah. Teknologi itu lebih Inilah mengapa ya. Ada beberapa kita harus baca user agreement ya guys ya. Jadi di user agreement ada beberapa AI yang dia tuh nggak menyebarkan data kita, tidak using our data. Tapi gini loh kayak atau gimana ya? Ya kita bisa menggunakan mereka as a tools kan, tools yang bisa mempermudah hari-hari kita kan. Cuma kalau in my own opinion tuh gimana ya, ngerasanya janggal aja gitu Janggal, loh. cerita Iya, janggal aja. Tidak. Kalian tahu kan berita orang-orang yang nikah sama AI? Oh my god. Oh my god. Ya menurut aku tuh nggak masalah karena dia nggak merugikan aku. Iya. Itu merugikan kalian. As long as it doesn't kayak nggak make merugikan change on orang us lain. gitu Itu kayak aneh sih. merugikan kita sih. di situ kan Iya. iya gitu, iya. Jujur aneh sih. Aneh kan, aneh. Tapi apa ngerugiin kita? Enggak. Aneh mungkin aneh karena kita belum terbiasa. Iya. ChatGPT kan baru banget kayak jadi kayak kita use in our daily life akhir-akhir ini kan. Kalian pernah? Pernah. Kakak Pernah apa? Chat AI. Jujur setiap hari. jujur. Jadi ini agak hard untuk aku. Kak, dia salah nggak sih? Aku udah tadi lagi memutar otak apa ya? Kayak menurut Kak Najwa gimana kayak feel-nya gitu chatan sama chat AI tentang masalah-masalah tuh Nyaman sih. kan? Tapi Karena dia giving validation. Dia bahkan Tetapi- kasih solusi gitu. Mereka memberikan validasi atas nah, feeling kita. tetapi terkadang tuh aku mikir ini bener nggak sih? Ini bener gak sih? Iya. Kayak dia tuh selalu mengiyakan kata-kata aku. Terus kadang tuh aku butuh kayak bisa nggak sih nih AI sekali aja nyalain aku gitu? Nah, nggak bisa kan? Bisa. Kita tinggal bilang Nah. gitu. Tapi kamu tolong ya jangan terlalu validasi. Dan Aku pernah. logik gitu. Aku loh, pernah Feel. nyoba. Feelsnya emang nyampe, feelsnya nyampe. Dia kita bisa bilang kalau emang it's kind of wrong gitu. Ketika AI-nya jawab tuh emang feelsnya nyampe. Karena menurut aku Ya, kadang-kadang yang ya, AI jujur. Yang AI jawab tuh kadang apa yang ingin kita denger dari diri kita sendiri kan. Bener. Nah itu namanya ngeluapin ego kalian terus menerus Bener. dong. Tapi kadang-kadang masalah kalau lagi ada masalah satu hal yang kita perlu tuh adalah validasi atas feeling kita. Enggak gitu, maksudnya kayak kalau validasi terus. Ya kan itu ada tadi kan dia bisa gitu enggak itu salah nggak boleh kamu lakuin gitu ada kok pernah gue pernah kayak gitu. Maksudnya kayak Heeh. kita bisa ngontrol dia. Maksudnya kayak kita butuh dia, kita bisa cerita ke dia, tapi kita tetap dia tetap di bawah kontrol kita gitu. Karena gue pernah curhat gitu tentang situationship gitu kan terus gue bilang is it wrong if I block him because I feel hurt gitu kayak tapi kayak gue merasa gue childish gitu kalau gue block and kayak ChatGPT bilang kok iya emang agak childish gitu tapi kayak if it kayak make you better it's okay karena adalah poin mereka adalah apa yang kayak make us feel better gitu at the end. How you guys set them? Iya sad. Maksudnya kayak biar mereka bisa ini. Ya sih kadang-kadang aku cuma bilang kayak pengen curhat. Tapi jangan diiyain ya, jangan divalidasi terus. Tapi kadang-kadang kalau poinnya curhat kan bukan kayak nyelesain masalah kan. Dan kayak curhat ya pengen curhat aja. Bukan kayak Kalian kalau curhat tuh tipikal yang bukan kayak langsung nyari masalah, nyari solusi. Oke, kita ada hidden quest, jadi kita bakal ada tambahan personel. Tapi sebelum itu timnya kita switch lagi, tapi topiknya masih sama. Jadi kita tetap bakal bahas AI sebagai teman curhat, tapi sekarang Lily dan Najwa bakal pro, Ave dan Gladys bakal jadi kontra. Dan kita ada tambahan personel di tim pro, kita ada Kansa. Dan di tim kontra ada aku. Yeay!
nggak pernah bayangin curhat sama AI. Nggak bisa. Kita mulai. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Menurut aku kalau kita curhat dengan AI itu membantu kita tuh mengenal kayak oh perasaan kita tuh ini loh namanya, ini loh sebutannya gitu loh. Nggak punya teman. Ya punya cuman kadang manusia tuh nggak secerdas itu ya. Oh, Iya. Wah, kita dibilang nggak cerdas. Oh, kita dibilang nggak cerdas gitu. Padahal manusia diciptakan ada yang namanya kuliah psikologi. Betul. Banyak orang yang pengen jadi psikolog. Dan di psikolog itu akan menerima kita yang butuh ini. Kenapa kita harus Psikolog mahal. Bahkan di puskesmas berapa Ya, kemarin betul. katanya? Ya, 7.000. Iya, iya. Psikolog di puskesmas 7.000. cuma 7.000. Puskesmas bangun kapan? Ada. Nah, tapi kan AI 24/7 sama kita. Bahkan Apa, emang OpenAI psikolog sendiri- dibawa ke rumah OpenAI bisa? sendiri Lah. yang punya Lah. ChatGPT mereka tuh bilang jangan menggunakan ChatGPT untuk hal-hal yang bersifat medis seperti itu karena itu Medis? membutuhkan pertolongan dari orang-orang profesional. Jadi Medis. masa kita mau Iya. membicarakan hal-hal yang sensitif kepada AI? But sometimes it doesn't that deep. Sometimes we Yeah. just want someone that listen to us. And Yes. people don't want to be with someone that constantly like, oh kita lagi capek gini. Karena ada juga emotional burnout juga. Jadi mending kita chat sama ChatGPT aja. Sepakat. Loh, Kok nyebrang gitu? Tadi apa? I feel that lately Oh orang iya, balik lagi. Mbak nggak punya teman part 2 ya? Punya. Cuma gini loh, emang apakah temen tuh hidupnya selalu berorientasi kepada kita? Meskipun Iya. jumlahnya kayak 15 biji lah, 15 biji. Terus habis itu apakah kayak mereka harus dengerin apa ya curhatan kita setiap waktu? Mereka juga punya problem kan. Sometimes mereka tuh nggak mau ngerasa kita feel burden, makanya kita ke AI gitu kan. orang-orang tuh udah punya masalah masing-masing. Iya, iya. Masalah sih Dis. Gladys kan temenku, aku curhatnya sama Gladys. Boleh. Iya, ayo kita curhat Fe. Ih, kalian ngobrol sama AI aja, kita sih ngobrolnya sama manusia. Tapi gini kan kayak kita curhat berarti kita ada sesuatu mental issue. Nah kita pengen mental issue kita sembuhkan, tapi nggak mungkin bisa nyembuhin kita dong. Aku nggak ada mental issue sih, Fe, maaf ya. Maaf ya, Nggak bisa, makanya kalau dengan kita kayaknya dengan gini kita aja. misal ke pihak yang profesional kayak psikolog, meskipun mereka berbayar ataupun misal mereka nggak 24/7 kayak AI, tapi bisa ada sedikit lah kemungkinan atau kita jamin kita bisa sembuh bareng mereka gitu. Ya, but sometimes we doesn't talk that deep karena kita cuma ngobrolin hal-hal yang kayak daily rutin dan even kalau misalnya masalahnya udah agak gede, itu AI juga bakal bilang kok coba sih help ke profesional. Ya, Then we betul. might go to the professional. Benar. Mereka sekali. adalah Kita cari, makhluk yang kita logik. cari di AI tetap aja validasi kan, masih di AI-nya akan tetap. Di psikolog juga sama aja cari validasi kan, juga cerita ke temen juga cari validasi kan. Kan AI juga bisa disetting, kita bisa kayak coba apa sih posisikan dirimu sebagai psikolog kita gitu kan. Temenku nggak ngevalidasi aku dikata-katain kalau curhat. AI nggak kata-katain. Mana. Ada Misal nih, Ada pengaturannya kok di itunya Kita- settingnya. kita Apa cerita ke personalisasi. kita cerita ke AI kalau misalnya Kalian kita bangun. masokis, personalisasi AI, kata-katain aku, ih masokis. masokis. Ya masa di AI personalisasi kata-katain aku? Masokis itu apa coba definisinya? Kenapa kita jadi bahas masokis? Aduh. Tadi lalu dulu. Sorry. Kepancing nih. Waduh, emosi. Manipulatif banget sumpah Li. Loh, maksudnya? Ya udah back to the topic. Iya, ya udah. Apa yang ya udah? That's enough for my discussion. Karena there is no conclusion karena 3 versus 1. Enggak, tidak. Maaf ya, habis ini aku mau apa? Mau dibeliin apa? Siapa? Enggak mau. Mau dibeliin kucing aja. Aman. Itu tuh, bawa pulang aja. Kata Mas nggak Itu. Gimana Kak closingnya? Ini deh, kamu Enggak apa-apa. Alright then, that's enough for our episode today. See you at Speak Lab, another episode. Bye bye.